Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari MK Pelajaran Proyek Sistem Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Proyek Simapro berbasis web. Di sini kelompok kita terdiri dari 4 orang, yaitu saya Yoga Pratama dan kawan-kawan saya Robi Kurniawan, dan saya Tridian Setiawan, dan saya Andrew Setiawan. Baik, setelah ini saya berterima kasih kepada Ibu Mary Parida selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Oke, baiklah, presentasi akan dimulai oleh Robi Kurniawan. Ya, yang pertama, kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi efisiensi operasional bisnis termasuk dalam pelayanan pelanggan dan manajemen proyek. Penggunaan teknologi terapan seperti perangkat lunak, manajemen proyek membantu mengurangi kesalahan, meningkatkan koordinasi dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Manajemen proyek melibatkan pengelolaan sumber daya, waktu, biaya, dan kualitas secara sistematis untuk mencapai tujuan proyek. Namun, tentang seperti miskomunikasi, keterlambatan proyek, dan ketidaksesuaian jadwal sering terjadi. Untuk mengatasinya, sistem informasi berbasis teknologi seperti PERT dan CPM digunakan untuk pelacakan proyek secara real time, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya. Sistem ini memungkinkan pengawasan proyek lebih efisien tanpa kunjungan fisik ke lokasi. Selain itu, dalam konteks akademik, sistem informasi menjadwalkan diperlukan untuk mengelola jadwal perkuliahan, dosen, dan ruang kelas agar lebih terorganisir dan efisien. Teknologi ini meningkatkan produktivitas dan mengurangi konflik jadwal. Penelitian mendukung bahwa penerapan sistem informasi dalam manajemen proyek atau penjadwalan meningkatkan efisien, akurasi, dan pengolahan data secara otomatis. Selanjutnya ada struktur air terjun yang terdiri dari beberapa proses digunakan untuk mengembangkan diskusi mengenai kesulitan yang diidentifikasi. Langkah-langkah tersebut ada sebagai berikut. Ini ada yang pertama, analisis persyaratan perangkat lunak, menetapkan parameter untuk setiap aktivitas, memeriksa kebutuhan pengguna, dan melalui proses desain perangkat lunak menggunakan arsitektur dan desain use case. Nah, yang kedua ada fast design. Ini perencanaan arsitektur sistem adalah fokus utama fase ini. Langkah ini juga menentukan dapat dikembangkan atau tidaknya arsitektur sistem yang dimaksudkan. Yang ketiga ada programan. Disinilah desain perangkat lunak yang dikembangkan dipraktikkan. Pada titik ini yang dihasilkan adalah suatu program dengan desain yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah kebutuhan secara umum. Selain memberikan administrator kendali penuh atas aplikasi, sistem ini dirancang untuk membantu administrator membagi ruang kuliah. Dari sudut pandang pengguna atau pelajar, hal ini akan memudahkan mereka untuk memeriksa jadwal secara real time dan menghasilkan data terkait. Yang kedua, kebutuhan perangkat keras. Berikut ini persyaratan minimal hardware prosesor Intel Pentium i4, RAM 1 GB, penyimpanan 10 GB, dan kartu VGA biasa. Lalu ketiga, kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak berikut harus. Lalu di sini ada desain sistem. Pertama itu UML diagram, use case diagram. Di sini ada staff membuat jadwal, lalu mencetak jadwal. Lalu ada dosen membantu membuat jadwal, dosen juga membantu dengan pengisian nilai, dan dosen pembimbing akademik mengisi kartu rencana studi. Lalu ada staf administrator akademik yang membantu validasi daftar nilai, cetak indeks prestasi, lalu cetak
indeks prestasi kumulatif. Nah, di sini mahasiswa bisa mengakses jadwal, lalu bisa pengisian kartu rencana studi, lalu melihat validasi data nilai dan mencetak indeks prestasi kumulatif. Nah, di sini ada activity diagram. Yang pertama, pengisian kartu rencana studi atau activity diagram. Pertama, mahasiswa. Yang kedua ada dosen pembimbing akademik. Pertama kita mahasiswa mengisi forum KRS, terus ke dosen menginput, habis itu simpan KRS, ada jadwal dijalankan atau tidak dijalankan atau batal dijadwalkan. Nah, yang ke B ada desain database. Pertama dosen, ada ID dosen, nama dosen, alamat dosen. Kedua kelas, itu KD kelas sama keterangan kelas. Jika ada jadwal, itu ID jadwal, hari, jadwal masuk, jadwal keluar. Jika mata kuliah ada KD mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Jika ada kuliah itu ada tugas, MIP, UAS, dan absen. Mahasiswa itu sendiri itu NIM atau nomor induk mahasiswa. Dua, nama mahasiswa. Ketiga, alamat mahasiswa, wilayah, kode pos, dan wilayah itu sendiri. Nah, bisa dilihat ini ada desain antar muka. Pertama, halaman login. Kita bisa memasukkan nama kita, terus ke password, terus login. Nah, dashboardnya itu sendiri. Ada dosen, mata kuliah, kelas, sama penjadwalan. Alat yang diperlukan, 1. Peralatan dan teknologi. Sistem penjadwalan baru membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai, termasuk lisensi dan modifikasi perangkat keras untuk mendukung operasional. Yang kedua ada efisiensi dan prosedur. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan mempercepat pembuatan jadwal dan proses manual yang memakan waktu menjadi hanya beberapa menit. Ketiga ada kedudukan dan akuntabilitas. Sistem mempermudahkan pembuatan jadwal yang lebih efektif sehingga mendukung tugas karyawan dengan cepat dan efisien. 4. Ada kelayakan dan legalitas. Sistem ini dinilai layak secara teknologi dan hukum, memastikan data yang dihasilkan akurat, sah, dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. 5. Ada pendekatan Agile Scrum. Sistem dirancang menggunakan metode Agile Scrum yang mendukung fleksibilitas dalam mengatasi tantangan proyek. Data sistem juga dapat dimanfaatkan untuk kelayakan dan legalitas. Sistem ini dinilai layak secara teknologi dan hukum, memastikan data yang dihasilkan akurat, sah, dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. 5. Ada pendekatan Agile Scrum. Sistem dirancang menggunakan metode Agile Scrum yang mendukung fleksibilitas dalam mengatasi tentang proyek. Data sistem juga dapat dimanfaatkan untuk pelaporan status proyek. Dan terakhir, manajemen proyek. Manajemen proyek sebagai bagian penting dari sistem informasi bertujuan mengelola sumber daya secara efektif dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan anggaran dan target. Kesimpulan, berdasarkan temuan dan perbincangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. A. Langkah-langkah pengembangan model air terjun telah berhasil diikuti untuk membuat sistem informasi penjadwalan perkuliahan berbasis web dengan menggunakan model air terjun waterfall model. Yang kedua, sistem yang dibuat berdasarkan temuan penelitian memenuhi permintaan yang spesifikasi pengguna. Cara sistem mengatur jadwal kelas, misalnya memberikan administrator kendali penuh sekaligus membatasi akses siswa ke jadwal pada hari jadwal tersebut dikeluarkan. Yang ketiga, PHP dan JavaScript digunakan untuk membuat sistem informasi penjadwalan perkuliahan berbasis web model air terjun. CSS menyediakan dukungan bahasa dan markup MySQL digunakan untuk menyimpan data. Dalam database, fitur-fitur tersebut dirancang untuk memudahkan instruktur dalam menjadwalkan secara tepat dan mengaturnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Begitu saja presentasi dari kami. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.